Ujian akhir semester. Mata kuliah. Keterampilan menulis. Soal nomor 1. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Berbicara kalimat efektif tidak lepas dari kehematan, kelogisan, ketegasan, dan koherensi yang padu. Bagian-bagian ini yang menjadi poin esensial pada kalimat efektif, pola, atau sistem rotasi penulisan oleh jurnalis atau seseorang yang akan mengungkapkan gagasan tidak akan berpengaruh terhadap keefektifan kalimat apabila pola atau sistem mengadopsi kepada kehematan, kelogisan, ketegasan, dan koherensi yang padu. Berikan contoh kalimat efektif. Soal nomor 2. Pertama, kesepadanan struktur adalah keserasian unsur-unsur kalimat yang dibangun dalam gagasan. Gagasan yang dibangun dalam satu kalimat hanya mencakup satu ide pokok. Penjelas-penjelasnya terstruktur dan sepadan dengan ide pokok. Yang kedua, keparalelan adalah suatu unsur kalimat kata, frasa, klausa yang diangkat dalam kalimat harus mempunyai kesamaan bentuk. Artinya jika kata pertama dalam kalimat bentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina, begitu juga. Jika kata pertama berbentuk verba maka kata selanjutnya berbentuk verba. Yang ketiga, kehematan kata pada kalimat efektif menghindari pemakaian kata, frasa yang tidak dibutuhkan, tidak mengulang-ulang kata, frasa dan membuang kata-kata yang mubazir. Kalimat efektif harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, kecermatan adalah pemilihan diksi dalam kalimat tepat dan benar. Efeknya dalam kalimat tidak mempunyai makna ganda dan rancu. Yang kelima, ketegasan adalah memberi penekanan terhadap ide pokok dalam kalimat. Penekanan bertujuan memberi penegasan terhadap ide pokok, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat. 6. Kepaduan. Kepaduan artinya gagasan di dalam kalimat memiliki kepaduan, penempatan diksi pada kalimat benar, sehingga informasi yang disampaikan bisa dipahami. 7. Kelogisan. Logis artinya gagasan dalam kalimat masuk akal, ide dijelaskan dengan naluri yang logis. Poin-poin ini merupakan bagian dari soal nomor 3. Berikan contoh kalimat efektif dari kepaduan. Soal nomor 4. Berikan contoh kalimat efektif dari kelogisan. Soal nomor 5. Paragraf ialah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, lengkap, utuh, dan padu. Sebuah paragraf terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau satu kesatuan pikiran utama sebagai inti dari intisari. Berikan contoh paragraf. Soal nomor 6. Merupakan paragraf yang mengungkap dan mengupas secara tuntas suatu kejadian dan fenomena. Kejadian dan fenomena dideskripsikan dengan kalimat yang jelas, sehingga pembaca paham apa yang diceritakan. Ini merupakan definisi dari soal nomor 7. Merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu objek. Objek yang diangkat bisa manusia, benda-benda, atau suatu keadaan. Suatu yang diangkat itu dideskripsikan. Ini merupakan definisi dari soal nomor 8. Argumentasi merupakan paragraf yang mendeskripsikan suatu ide, pendapat, dan gagasan dengan memaparkan dengan asumsi-asumsi sendiri supaya ide, pendapat, dan gagasan tersebut jelas, kiranya pembaca yakin apa yang dibaca itu logis. Berikan contoh dari paragraf argumentasi. Soal nomor 9. Merupakan paragraf yang mengangkat pikiran, ide, gagasan, dan informasi hangat tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Paragraf ini bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan pada dirinya. Ini merupakan definisi dari